Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pasti sehat kan? Nah anak-anak, sebelumnya kalian pasti belum pernah melihat ibu guru kan? Nah, ibu guru akan memperkenalkan diri. Nama ibu guru Nurmila Yusnita, biasa dipanggil Bu Mila. Asal ibu dari Pati. Ibu kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di sini ibu sebagai mahasiswa magang di SD Bintoro 1 ini, alhamdulillah kali ini mendapatkan kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 yaitu bersyukur atas keberagaman. Nah, pasti banyak sekali keberagaman di Indonesia kan anak-anak? Nah, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, di sini sudah ada gambar. Ini ada gambar tarian tradisional yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Kalian bisa lihat. Nah, ada tari kecak, ada tari saman di sini juga. Dan ini ada beberapa makanan tradisional di Indonesia. Makanan tradisional apa yang sering kalian makan di rumah? Oke. Nah, selanjutnya pada materi kali ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Oke anak-anak, karena hari ini kita materinya menentukan gagasan pokok, nanti ibu akan menjelaskan atau membacakan paragraf. Kalian harus menyimaknya ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, makanan tradisional di Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Kalian bisa simak di buku siswa kalian, buku tematik. Di sini sudah ada paragraf cerita yang berisi dodol Betawi Mak Salamah. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salamah menerima banyak pesanan. Mak Salamah adalah pembuat dodol tradisional di Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salamah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salamah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Selanjutnya, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salamah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salamah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri.
Mak Salamah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salamah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf tersebut, ya anak-anak. Sekarang kalian udah tahu atau belum gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dalam berupa inti atau berupa pokok paragraf. Nah, di sini gagasan pokok biasanya berada di awal kalimat yang berisi tentang inti dari paragraf tersebut. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ini sebagai bahan tambahan informasi untuk pelengkap informasi dari gagasan pokok tersebut. Sudah paham kan anak-anak? Nah, kita contoh di gagasan pokok paragraf 1. Kita lihat dulu gagasan paragraf 1-nya. Nah, ini sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat di sini gagasan pokoknya berada di awal kalimat, yaitu sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, kita tulis dulu. Gagasan pokoknya Kota Jakarta berulang tahun. Untuk gagasan pendukungnya di kalimat sebelum-sebelumnya tadi itu adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok di paragraf 1. Nah, ini gagasan pendukungnya. Mak Salamah mendapat banyak pesanan. Mak Salamah adalah pembuat dodol. Saat ulang tahun Kota Jakarta, diadakan festival Betawi, banyak jajanan khas Betawi. Bisa kalian cocokkan di paragraf pertama yang tadi sudah Ibu bacakan. Ini berada di kalimat setelah gagasan pokok itu ditulis. Nanti kalian bisa mencoba latihan di paragraf yang kedua dan ketiga. Bisa kalian minta tolong orang tua kalian di rumah, tidak apa-apa. Selanjutnya, Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga mempunyai ribuan jenis makanan tradisional. Nah, di sini siapa yang suka makanan tradisional? Pasti banyak dong. Kalian pasti suka ada makan pecel, soto. Di daerah kalian masing-masing pasti mempunyai ciri khas makanan tradisional. Contohnya di sini ada gambar. Nah, aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Di sini sudah ada beberapa makanan khas. Di sini ada sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Nasi ini adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Siapa yang sudah pernah makan nasi jamblang ini? Ibu guru belum pernah loh. Selanjutnya ada nasi pecel. Ini pasti banyak sekali di mana-mana. Di Semarang juga banyak.
banyak penjual nasi pecel. Kalian bisa cari di warung-warung biasanya jual nasi pecel. Nasi ini adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Selanjutnya ada nasi kerawu. Nasi kerawu ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Selanjutnya ada nasi gudeg, atau bahasa Jawanya disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Dari beberapa makanan ini, manakah makanan favorit kalian? Oh, banyak. Pasti semua jadi makanan favorit kalian nih ya. Di sini ibu suka sekali makan nasi pecel. Oke, selanjutnya kita lanjut saja. Oke, untuk tugasnya, kalian bisa mengerjakan lewat link yang akan dikirimkan lewat grup kelas kalian ya. Jadi kalian tunggu saja, nanti ibu akan share link buat soal-soal latihannya. Jangan lupa dikerjakan dan belajar terus, tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan. Ketika keluar rumah kalian harus memakai masker, harus cuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Cukup sekian, terima kasih anak-anak untuk waktunya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.